Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Yesus. Selamat memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kesempatan dan peluang untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Yesaya 53 ayat yang pertama sehingga ke-12. Yesaya 53 ayat yang pertama sehingga ke-12, dan saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tula. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, dan membenarkan banyak orang. Hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun
Ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, pastinya dalam suasana yang berbeza. Tetapi kita pasti bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada kesempatan dan peluang untuk memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita bulan ini berbicara mengenai keselamatan. Dan secara khusus minggu ini berbicara mengenai janji keselamatan. Yesaya merupakan salah seorang nabi besar di dalam perjanjian lama. Yesaya menjadi nabi sekitar 740 sebelum Masehi. Yesaya merupakan salah satu nabi yang menubuatkan kelahiran Mesias dengan cara yang terperinci. Yesaya sangat terperinci menyatakan tentang janji keselamatan yang Allah sediakan bagi umat Israel dan bagi kita semua. Ini sangat bersesuaian dengan maksud nama Yesaya, yaitu keselamatan dari Allah. Sebab memang benar, keselamatan itu datang dari Allah, dan Allah lah sumber keselamatan. Firman Tuhan yang sudah kita baca, ianya berbicara mengenai janji keselamatan yang Allah sediakan bagi manusia yang berdosa. Firman Tuhan yang sudah kita baca belum terjadi, sebab itu boleh dikatakan sebagai janji Allah yang memberikan keselamatan kepada manusia berdosa. Untuk manusia boleh memiliki keselamatan, Allah membayar harga yang mahal untuk menebus kita dari dosa, yaitu Mesias harus mengalami penderitaan. Di dalam kitab Yesaya dinyatakan bahwa memang Mesias harus mengalami penderitaan, sehingga ianya dihina, ditolak oleh manusia, mengalami penderitaan yang berat. Dan kita tahu di dalam kitab Injil, sehingga mati di atas kayu salib. Penderitaan dan hinaan yang dialami oleh Mesias karena kejahatan kita, karena dosa kita. Dalam kitab Yesaya dinyatakan bahwa penyakit kita yang ditanggungnya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Semuanya ini harus dialami oleh Mesias untuk menyelamatkan kita. Luar biasanya Yesaya menyatakan bahwa dia atau Mesias itu akan dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya. Maksudnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mesias yang menderita itu tidak melawan, tidak membela dirinya. Bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia lemah, tetapi karena kasihnya yang rindu dan mahu supaya manusia yang berdosa tidak binasa, tetapi boleh memiliki kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji keselamatan Allah berikan kepada bangsa Israel di dalam kitab Yesaya ini. Tetapi bagi kita sekarang, keselamatan itu sudah nyata, sudah kita alami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kita. Kunci untuk kita
mengalami keselamatan adalah dengan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 31 terjemahan Indonesia menyatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, memang jelas bahwa percaya kepada Yesus adalah kunci keselamatan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 juga dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami, kita memiliki kehidupan yang kekal dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada satu ungkapan yang berbunyi seperti ini, jika ada 1000 orang yang merindui kamu, aku ada di dalamnya. Jika ada 100 orang yang menyayangimu, pasti aku termasuk salah satunya. Jika ada 10 orang yang betul-betul peduli kamu, percayalah, salah satunya adalah aku. Tetapi jika ada 1 orang yang mau mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan Anda, sorry geng, itu bukan aku, tetapi Yesus Kristus. Saudara, ungkapan ini memang benar, bahwa sesungguhnya kita boleh mengasihi orang lain, kita boleh menyayangi orang lain, kita boleh peduli orang lain, tetapi menyelamatkan itu hanya Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji keselamatan daripada Allah dinyatakan di dalam kitab Yesaya, tetapi kita sekarang sudah memiliki keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, dan tanpa ragu-ragu kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena itu mari hargai dan jaga keselamatan yang kita terima. Biarlah hidup kita memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami tahu keselamatan telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap percaya dan menghargai keselamatan yang sudah kami terima. Kami bersyukur karena bulan ini kami ada kesempatan untuk memperingati kelahiran-Mu. Biarlah walaupun dalam suasana yang berbeza kami memperingatinya, tetapi kami tetap bersyukur karena kami tahu Tuhan sudah memampukan kami untuk memperingati kelahiran Tuhan dalam apapun bentuk. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun pergumulan kesehatan yang mereka alami. Kehidupan Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan di dalam gereja kami, memberkati para pemimpin gereja kami, memberkati negara kami, memberkati para pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.